Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau dengar dari DPR, karena DPR disebut-sebut sama Babe Ridwan Saidi. Gimana kalau kita mulai dengan Pak Akbar Faisal sebagai anggota fraksi Nasdem dan koalisi KIH. Iya, Bang. Silakan, bagaimana putusan yang diambil Pak Jokowi ini bagaimana Pak Akbar melihatnya atau Nasdem melihatnya? Ya, makasih Pak Karni. Saya kali ini tidak bisa lagi mengelak panggilan dari Bang Karni ya. Yang bahasa kita di sini perintah ya. Memang sengaja saya untuk melihat saja dulu dari jauh. Melihat bagaimana kawan-kawan gitu ya. Menurut saya melihatnya dari sudut pandang yang lain Pak Karni. Saya selalu percaya pada proses. Mungkin barangkali memang bangsa ini akan matang kalau harus melalui proses seperti ini. Bahwa itu melukai kita mungkin iya. Tapi perlu juga barangkali kita lalui dari satu sudut pandang yang lain. Yang kedua, Pak Abah Ridwan Saidi tadi mengatakan DPR, oh iya, kami DPR harus berbicara. Kami DPR harus menangkap apa yang terjadi di masyarakat kita. Itu kewajiban, bukan mau atau tidak, tapi kewajiban sesuai dengan undang-undang. Cuman untuk kasus ini yang saya hormati Abah, orang yang saya kagumi, DPR ada satu hal, tapi yang lainnya juga ada hal yang lain. Nah, saya ingin sedikit merewind memori kita tentang Kapolri ini ya. Hari Senin itu Jumat tanggal 9, Sabtu tanggal 10, 11 hari Minggu, 12 kami rapat di Komisi 3, pleno ya. Itu membahas 2 surat presiden. Yang salah satunya tentang apa itu Pak Ruhut? Hari itu. Dan yang kedua tentang surat dari presiden menyangkut sodoran nama untuk calon Kapolri. Saya ingat betul waktu itu fraksi Hanura yang berbicara, Pak Suding berbicara, tanggapan untuk agenda pertama rapat, tiba-tiba kami menerima SMS semuanya. Link tentang sesuatu yang besar. Apa itu adalah pengumuman tersangka Pak Budi Gunawan oleh KPK, padahal kami setelah agenda yang pertama itu akan masuk tentang sikap DPR untuk fit and proper test Kapolri itu. Maka kemudian ributlah keadaan. Tetapi kemudian kami memutuskan, ini kami semua dari Komisi 3, waktu itu Anda duduk di meja pimpinan ya, bersama dengan teman-teman yang lain, kami memutuskan untuk tetap memprosesnya. Kenapa demikian? Ada banyak pertimbangan. Yang pertama adalah seharusnya lembaga kepresidenan dan lembaga DPR saling menghormati. Ada surat dari presiden dan dikirim kepada DPR, maka kemudian DPR wajib untuk menindaklanjutinya dan kami proses. Kami proses. Putuskan untuk proses besoknya. Rencana hari itu beberapa teman akan berkunjung ke rumah Budi Gunawan seperti biasanya. Dan tetap dilakukan. DPR sudah dicaci maki waktu itu. Kenapa berkunjung dan segala macam? Tentu saja kami tidak akan menanggapi ini karena di satu sisi adalah suara rakyat, tapi di sisi lain kan harus ada dasarnya. Ya beginilah konstitusi kita mengaturnya, tata aturannya. Kemudian besoknya kami lakukan fit and proper test besoknya. Kenapa kami proses sampai pada kita proses itu tidak ada surat dari presiden untuk menarik surat itu dari DPR. Jadi berdasarkan tentang tata krama yang tadi itu tetap kami memprosesnya. Lain cerita kalau presiden segera menarik surat itu ketika kita akan memfit and proper testnya. Ada juga suara yang mengatakan, lah kenapa DPR
memprosesnya? Lawang sudah tersangka. Kenapa emangnya kalau tersangka? Tersangka loh. Kita nggak bisa menyerahkan tata hukum kita dan tata negara kita untuk sesuatu yang sebenarnya juga kita tidak yakini. Tersangka. Lain cerita kalau pada saat itu sudah pengadilan mengatakan Bapak Komjen Pol Budi Gunawan adalah ini. Itu DPR kebangetan kalau tidak memprosesnya. Tersangka. Kira-kira itu jawabannya. Nah, kemudian lanjut dan pada saat paripurna besoknya juga ya Pak ya. Kalau nggak salah ya Pak Desmond, diterimalah itu. Diterima oleh paripurna untuk Pak Budi Gunawan sebagai Kapolri. Beliau datang di tengah berbagai macam cercaan waktu itu. Saya ingin mengatakan bahwa jujur ya, ini ada Jenderal Pak Roni Sompi di sini. Saya secara pribadi ya, kagum juga sama kesabaran Pak Budi Gunawan nih, yang luar biasa seperti itu. Tapi jangan pikir saya tidak punya catatan tentang kepolisian, Pak. Karena di yang berkembang di publik sekarang ini adalah DPR diam-diam tidak ada pembelaan kepada KPK karena bla 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 bla. Jangan salah. Ini mudah-mudahan Pak Abraham Samad nonton di sini. Anda mungkin masih ingat bagaimana pertemuan kita di Warkop Lagaliko di Makassar. Kita bersepakat. Saya datang ke Jakarta dan mendapatkan 4 fraksi untuk berbicara, termasuk fraksinya beliau ini. Saya pertama berbicara dengan sekjennya dia, Ahmad Musani. Maka terpilihlah dia. Saya tentu saja tidak mengatakan karena saya terpilih, enggak. Bahwa kemudian juga dia mengatakan di koran bahwa tidak mengenal Akbar Faisal, saya tidak penting. Tetapi saya menagih tentang Senturi. Karena itu perjanjiannya. Anda terpilih dan selesaikan Senturi. Nah, kita akan lari ke situ nanti. Nah, kembali pada yang tadi. Saya punya catatan dengan kepolisian. Jadi jangan berpikir bahwa kami tidak mengkritisi kepolisian. Ada catatan di tangan saya, Pak Karni. Pak Jenderal Roni Sompi, ini ada catatan di tangan saya. Laporan publik tahun 2014. Kepolisian itu dari 6.677 laporan masyarakat. Saya berbicara tentang data, tidak hanya berdasarkan dengan perkiraan di sosmed dan segala macam. 6.677 laporan masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara. Ada 852 pengaduan tentang kepolisian. Saya punya data yang lebih detail lagi. Polsek 166, Polresta 145, Polres 297, Polwil 2, Polda 221, Polwil Tabes 5, dan Mabes Polri 17. Apa hubungannya dengan... Enggak, saya ingin mengatakan bahwa kita ini juga tidak mengistimewakan salah satu pihak. Seakan-akan bahwa kita tidak keras membela KPK dan kita hanya membela kepolisian, enggak. Karena ini yang terpola di masyarakat. Nah, kembali pada yang tadi. Apakah keputusan Presiden ini yang terbaik? Saya yakin betul, karena mohon izin Pak Karni, mungkin publik juga masih ingat, saya agak tahu tentang proses-proses Pak Jokowi jadi Presiden. Insya Allah, tentu saja Presiden mengambil keputusan yang terbaik. Saya percaya itu. 63% rakyat Indonesia yang memilih Pak Jokowi tentu saja yakin bahwa ini adalah orang baik dan akan memberikan keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan tidak ada alasan bagi saya untuk meragukan itu. Nah, sekarang kita bicara tentang prosesnya. Hari ini di DPR yang berkembang di kepala teman-teman, khususnya di Komisi 3 sebenarnya, itu ada pertanyaan. Terlepas soal apakah keputusan ini terbaik. Saya yakin Presiden mengambil keputusan terbaik untuk kita semuanya. Tapi lagi-lagi tentang tata aturannya. Saya misalnya ini seandainya bertemu dengan Yang Mulia Bapak Presiden, saya akan bertanya sebenarnya, Yang Mulia Bapak Presiden, Bapak menggunakan pasal yang mana? Pasal 11 ayat 2 atau ayat 5 Undang-Undang Kepolisian? Karena dua hal yang berbeda. Kalau pasal 11 ayat 2 itu pergantian Polri secara Kapolri TB1 Tribrata 1 itu secara normali kira-kira seperti itu dilaporkan kepada DPR. Pasal 5-nya itu adalah sesuatu yang mendesak. Tetap harus melewati DPR. Nah, kita mau tanya sebenarnya yang mana yang dilalui. Nah, kalau kemudian dikatakan adalah, kalau saya melihatnya adalah pemberhentian Pak Sutarman dan kemudian
mengajukan nama Pak BG itu berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Kepolisian. Maka kemudian sudah dilakukan DPR dan harus dilantik. Kenapa nggak dilantik? Oh, alasannya mengatakan tersangka. Kalau tersangka, tarik dong surat itu dari DPR. Tapi karena tidak ditarik, maka kemudian tetap harus dilantik. Hari ini kemudian kami dengar, saya nggak tahu apakah sudah sampai suratnya di DPR, itu sudah dikirimkan nama Pak Badrodin Haiti, orang yang baik pula. Saya tadi bertanya sama Pak Pak Roni Sompi, bagaimana mengatakan kami baik-baik saja di kepolisian. Alhamdulillah. Tetapi kemudian inilah kira-kira yang saya yakin pada saat memasuki masa sidang nantinya, ini akan ada pertanyaan-pertanyaan di DPR. Tapi saya yakin betul, fraksinya Pak Ruhut Sitompul, Partai Demokrat, fraksinya Pak Desmond Mahesa, fraksi Gerindra yang sangat kritis, kemudian tentu saja kawan Masinton, ya kami sama-sama di Koalisi Indonesia Hebat, yakin bahwa akan bisa memahami keputusan Presiden ini. Dan juga di internal kepolisian dengan jiwa besar akan bisa memahami bahwa ini barangkali yang terbaik bagi kita semuanya. Kira-kira tahap awal begitu Bang Karni yang saya bisa sampaikan. Ya ada jinggung-jinggung nama Abraham Samad. Itu kalau nggak salah kan teman lama Anda dulu. Waktu sama-sama di Makassar. Ini orang baik ya, ini sahabat saya. Terus kenapa dia marah sama Anda terbelakangan? Bang Karni mancing saya ya. Kok mancing? Saya dengar. Tidak enak saya sampaikan di forum ini, tetapi enggak. Saya punya komitmen tertentu dengan diri saya Pak menyangkut dengan hal-hal yang. Tapi saya ingin mengatakan begini, Pak Abraham Samad, Anda sudah pernah menunjukkan kepada publik apa yang harus Anda lakukan bagi bangsa ini. Barangkali ini adalah bagian yang harus kita pelajari bersama, pengalaman yang harus kita pelajari bersama, bukan cuma Anda, tapi juga barangkali untuk saya dan kita semuanya. Maka menurut saya mungkin ini adalah waktu untuk menunduk sebentar, tafakur untuk melihat apakah memang kita sudah melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Saya yakin Pak Abraham Samad sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi bangsanya. Itu Pak Karni tentang Abraham Samad. Kalau dengar nasihat Anda kayak Anda lebih tua dari Pak Ridwan Saidi. Sekarang Masinton 4.000 dari PDIP. Ya Bang, nah jadi Presiden sudah mengambil keputusannya. Nah tadi apa yang disampaikan Pak Akbar tadi itu kira-kira itu sebagai sebuah gambaran di Komisi 3. Bagaimana Presiden harus nanti menjelaskan kenapanya gitu ya sampai mengajukan Badrodin Haiti tadi. Nah, bagi kami apa yang dilakukan Pak Presiden yaitu tentulah yang terbaik. Nah, memang dalam konteks pengelolaan negara ini memang tetap harus mengikuti prosedur konstitusi ketatanegaraan karena disitulah dasar kenegaraan ini yang harus dijalanin. Sehingga bagi kami tentu apapun yang dilakukan bukan hanya pada calon Kapolri ini, apapun kebijakan Pak Presiden selalu didukung oleh PDI Perjuangan karena Pak Presiden Joko Widodo ini adalah kader terbaik PDI Perjuangan. Jadi apapun itu selalu didukung bagus. Ya tapi kita dengar tadi dari media bukan begitu suaranya. Apa di PDIP ada 2 suara? Enggak ada. Ada yang sepakat, ada yang enggak ada. Loh, PDI Perjuangan itu solid. Kecewa sekali kata Itu media. ekspresi kekagetan aja Pak. Kaget dengan informasi. Tadi kalau kita lihat rangkaiannya ya kan, beliau dari Medan terus ke Jakarta. Selama ini sudah proses dijalani di DPR RI, kemudian menunggu proses pra-peradilan, dan pra-peradilan sudah memutuskan, tapi kemudian hasilnya beda, tentu ekspresi kekagetan itu pasti ada. Kan gitu. Tapi ketika sudah diputuskan diambil jalan Presiden mencalonkan lain, ya kita harus hormatin keputusan Presiden tadi. Itu sebagai ungkapan ekspresi kekagetan awal aja. Tapi yang kita dengar di luar gak begitu. Ketua umum marah besar dengan dibatalkannya
Karena yang mengusulkan justru presiden sendiri. Kalau Masa Pak Basitur gak dengar itu? informasi di luar itu kan kadang membentur-benturkan aja itu informasinya. Kadangnya begini, spekulasinya begini, PDI Perjuangan menarik dukungan, kemudian seakan-akan begitu. Itu yang kita jelaskan pada malam ini, tidak ada perbedaan-perbedaan antara partai dengan Pak Presiden. Karena nggak mungkin jeruk makan jeruk. Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, kita kader PDI Perjuangan, ya nggak mungkin dong berseberang-seberangan. Nah jadi apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu sepenuh-penuhnya mendukung langkah Presiden. Sepenuh-penuhnya mendukung langkah itu. Baik itu calon Kapolri, baik itu APBN perubahan, baik itu mendukung program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lainnya yang untuk mewujudkan program Nawacita ke rakyat itu. Apa menurut Anda yang dilakukan presiden itu sudah sesuai dengan konstitusi? Nah tentu ini kita harus pertama kita menghormati keputusan presiden apapun itu, terus kemudian apapun yang dijalankan harus sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan. Apa udah sesuai? Nah itu nanti presiden menjelaskan. Tentu presiden punya, tadi sudah disampaikan dasar-dasarnya. Nah tentu presiden lah yang nanti akan menyampaikan ke DPR berkaitan dengan pergantian calon Kapolri tadi. Loh dia udah mengatakan penjelasannya ketika mengumumkan bahwa membatalkan lah. Ada perbedaan opini, kan itu tadi Iya, dijelaskan oleh beliau tadi. Lah bagaimana Anda kan wakil kami di DPR kan? Ya, nanti kan tinggal, Apa sikap Anda ini benar gak sesuai konstitusi atau tidak? nanti kan tinggal presiden Saya menjelaskan. ke presiden lagi, Anda sebagai anggota DPR yang saya tanya. Ya tentu kita belum menerima suratnya, penjelasannya apa, kan gitu. Jadi kita nggak bisa bahas. Beda halnya kalau kita sudah menerima surat presiden dan kemudian kita bisa membahasnya. Tetapi bagi kita, keputusan presiden itu adalah yang terbaik yang memang harus kita dukung. Kan presiden awalnya mengajukan calon itu Budi Gunawan. DPR sepakat. Kemudian ada tersangka, ada pra-peradilan, menunggu pra-peradilan. Iya. Pra-peradilan memenangkan Budi Gunawan, tapi nyatanya dibatalkan. Iya nanti Ini sikap DPR gimana? Sebagai Anda anggota DPR. kita belum bisa menerima suratnya. Belum menerima suratnya. Kita belum baca penjelasannya. Kan gitu Pak Karni. Bahwa itu kan prerogatif beliau nanti menjelaskan ininya. Dari mulai proses pengangkatan, pembatalan, dan memintakan persetujuan kembali. Memintakan persetujuan kembali ke DPR, kan itu. Tapi detail suratnya ini karena pada masa reses kita belum baca. Ini teman-teman juga kita belum baca semua, sehingga kita belum tahu alasan-alasan mendasarnya tadi. Itu tadi baru disampaikan secara bentuk verbal, bentuk lisan. Tapi praksi dalam hal ini mendukung keputusan presiden. Kalau praksi PDI Perjuangan, apapun yang dilakukan presiden dalam hal ini sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan ketatanegaraan selalu pasti didukung. Artinya nggak mungkin di rapat setelah habis reses ternyata PDIP menolak. Enggak lah. Kita Nggak mungkin jeruk reaksi makan tidak, jeruk. pemirsa.